Eh, di sini saya akan membawakan materi tentang mendesain pembelajaran online berbasis literasi digital. Eh, Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Muhammad Nasir, bisa dipanggil Nasir. Eh, saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, dosen di jurusan PGMI. Nah, untuk S3 saya ya, tadi sebenarnya pendidikan itu kan sebenarnya yang sudah selesai ya. Nah, di kurikulum kita itu saya tulis S3 itu sebenarnya ongoing. Jadi masih dalam proses penyelesaian. Jadi mudah-mudahan minta doanya yang mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk menyelesaikannya. Jadi materi kali ini saya akan mencoba menyampaikan ya apa yang saya sudah pelajari, yang apa sudah saya teliti gitu ya. Bukan untuk sebenarnya tidak menggurui, apalagi di sini sudah dihadiri oleh guru-guru yang cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi mohon izin ya saya menyampaikan materi tentang mendesain pembelajaran online berbasis literasi digital. Nanti ada beberapa alur atau bagian yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan bagaimana mendesain pembelajaran online atau yang bisa kita singkat itu e-learning ya. Uh, itu ada nanti tahapan tentang pengenalan ya, pengenalan tentang teori-teori e-learning dan mengenalkan literasi digital. Kemudian memilih atau mengenal platform digital yang bisa kita manfaatkan untuk digunakan dalam pendidikan atau pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu mengimplementasikan atau menggunakan platform-platform yang sudah kita pilih ya, atau yang sudah kita tentukan tadi untuk digunakan atau diimplementasikan di dalam pembelajaran. Ini layarnya kelihatan lah, slide-nya kelihatan. Kelihatan, Bapak. Kelihatan. Kita lanjut ya, jadi nanti kemudian kita masuk ke tahap teori pembelajaran dan literasi digital. Kita mungkin sudah sering mengenal istilah pembelajaran online. Karena memang sebelum masa-masa pandemi ya, isu tentang pembelajaran online ini memang sudah kita kaji, kita pelajari. Nah, kemudian datanglah pandemi sehingga pembelajaran online menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Nah, kemudian biasa dikenal dengan e-learning atau biasanya disingkat dengan e-learning, pembelajaran online. Apa itu e-learning? E-learning adalah perangkat pendidikan berbasis komputer atau sistem pembelajaran yang memungkinkan Anda untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, dua definisi ini adalah mewakili apa itu pembelajaran e-learning yang sangat simpel ya. Jadi unsur pertama itu adalah komputer atau komputerisasi atau teknologi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ditemukanlah teknologi internet. Nah, dulu awalnya pembelajaran online atau e-learning itu hanya ada di local host ya. Istilahnya itu di local host dalam satu komputer, kemudian dibagi dibagi ke jaringan-jaringan terdekat dengan WiFi ataupun dengan kabel LAN. Nah, lalu biasanya itu diistilahkan dengan server lokal ya. Nah, karena ada teknologi internet sehingga server lokal itu bisa kita jangkau dengan jarak yang sangat jauh. Ada yang mau angkat tangan, kenapa ya? Lanjutkan aja, Malim. Nah, kemudian karena ada teknologi internet sehingga teknologi komputer atau teknologi e-learning itu berkembang
bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, lalu tipe pembelajaran online itu ada yang electronic based learning-nya atau e-learning, kemudian internet ya. Jadi sebenarnya dua, tetapi pada saat ini jika kita menggunakan istilah e-learning itu sebagian besar merujuk kepada pembelajaran yang menggunakan internet ya. Jadi pembelajaran yang menggunakan internet. Walaupun sebenarnya bisa saja kita tidak menggunakan internet, tetapi kita hanya menggunakan local host yang dengan menggunakan satu server di komputer yang ada di sekolah misalnya kan. Nah, kemudian kita bagikan ya, kita jadikan server dan diakses oleh komputer-komputer yang di dekatnya atau gadget yang ada di dekat situ gitu dengan menggunakan WiFi. Kemudian komponen pembelajaran online atau e-learning itu akan berfungsi dengan baik jika di dalamnya itu minimal ada 3 ya. Minimal ada 3 yaitu berisi tentang konten, berisi tentang desain pembelajaran dan teknologi, dan ada teknologinya gitu. Nah, jadi teknologinya itu tadi saya sebutkan minimal ada komputer. Ya, minimal ada komputer ya, walaupun tidak pakai internet itu tidak masalah ya. Jadi misalnya kita menggunakan local host server lokal saja. Tapi karena saat ini pembelajaran e-learning itu identik sekali dengan internet gitu. Sebagian besar e-learning yang ada saat ini itu menggunakan internet. Nah, kemudian pembelajaran online berdasarkan arah komunikasinya itu dibagi kepada 2 jenis ya, atau 2 macam, yaitu sinkronus atau synchron learning ya, atau pembelajaran yang terkoneksi. Ini ditentukan berdasarkan waktu yang sama. Jadi guru ya, dosen, mentor ataupun tutor e-learning tadi itu mengajarnya mengajar seperti biasa di kelas, artinya dia bertemu guru ya, bertemu murid. Suaranya termut Malim. Misalnya kamu mau segera pada Ya, halo, mohon maaf ada sedikit kendala ya. Kita lanjut ya. Ya, Malim. Jadi synchronous learning atau synchron learning ini seperti pembelajaran biasa yang kita lakukan, guru dan murid bertemu. Guru dan murid bertemu cuma di tempat yang berbeda dengan bantuan aplikasi internet, ya, dengan bantuan aplikasi. Misalnya dengan menggunakan Zoom seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi saya dan audiens itu proses belajar mengajar itu di waktu yang sama, guru dan murid di waktu yang sama. Hanya saja kita menggunakan fitur internet gitu, atau aplikasi yang sudah kita kenal, itu Zoom, ada juga Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu asynchronous learning. Nah, ini pembelajaran ya, guru dan murid itu tidak sama waktunya ya. Jadi guru awalnya membuat pembelajaran, baik itu nanti berupa video pembelajaran, teks, materi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di waktu yang ditentukan, kemudian baru siswa bisa belajar. Nah, ini saya bagi menjadi 2 ya. Itu
by system ya, by system atau learning management system. Artinya pembelajaran asinkronus ini eh, menggunakan sistem ya. Jadi sudah tersistematis di dalam satu platform. Nah, kemudian by design yang kedua, by design ini kita harus mendesain, tetapi sistemnya itu masih belum ada. Kenapa saya membagikan ini, karena setelah saya mempelajari beberapa platform digital ya yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, itu ternyata ada yang sudah tersistematis seperti dengan model Camelo dan Google Classroom. Itu ada sistematisnya di dalam platform itu. Misalnya kayak model, itu semuanya sudah tersistem. Absensinya, kemudian evaluasinya, kemudian bagaimana men-share materinya gitu. Begitu juga Camelo dan Classroom. Jadi semuanya sudah ada fitur untuk mensistematiskan pembelajaran. Nah, ada pun yang by design ini adalah platform di mana kita harus mendesain sendiri gitu. Karena memang platform ini tidak khusus untuk kita gunakan, tidak khusus untuk didesain atau dibuat untuk pembelajaran. Karena biasanya hanya digunakan untuk sebuah website ya. Seperti misalnya kayak Blogger, itu kan sebenarnya digunakan untuk website. Untuk keperluan memposting tulisan ya gitu ya. Kemudian WordPress, Google Sheets dan dan Viewlink itu kan kegunaannya hanya untuk men-publish apapun gitu ya misalnya. Nah, tapi karena ini bisa kita manfaatkan, akhirnya kenapa kita tidak mencoba untuk menggunakan platform-platform ini untuk keperluan pembelajaran. Seperti misalnya mengupload materi, mengupload absensi dan lain sebagainya, itu bisa kita memanfaatkan platform-platform ini gitu. Nah, ini sekedar pengenalan saja ya. Kemudian kita lanjutkan tentang siapa saja yang perlu dilibatkan dalam pengembangan. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam membuat e-learning ini. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi ya. Kita tidak membuat sendiri gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan siapapun yang mempunyai kompetensi di dalam membuat pembelajaran online. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa orang-orang yang yang ada di sini seperti ahli materi gitu ya, kemudian manajer proyek, perancang pembelajaran, perancang multimedia, programmer, penjaminan mutu itu untuk mengontrol bagaimana platform itu apakah memang bisa kita gunakan atau tidak. Nah, jadi untuk platform yang resmi ya, dalam artian ini yang sudah digunakan di sekolah-sekolah. Nah, ini syarat-syaratnya memang seperti ini yang biasanya atau pihak-pihak yang terlibat itu biasanya orang-orang ini. Karena untuk membuat satu pembelajaran online atau e-learning itu harus menggunakan platform yang yang populer atau yang memang sudah dianjurkan oleh biasanya dari atas dari dinas gitu ya, atau dari rekomendasi dari penelitian. Nah, yang paling banyak itu kan ada model ya, yang biasanya yang diperkenalkan. Ada juga beberapa platform-platform yang lain. Nah, itu kan tidak bisa kita sendirian membuatnya. Nah, sehingga kalau kita misalnya Bapak Ibu misalnya guru, berarti kan dia ahli materi ya. Nah, tetapi dia tidak bisa mendesain atau tidak bisa membuat platform atau menggunakan platform digitalnya. Nah, sebenarnya ini bisa berkolaborasi gitu. Karena untuk membuat sebuah sistem khususnya untuk LMS itu tidak mudah gitu. Nah, tetapi kan
kita terlibat dalam hal ini itu sangat diperlukan. Paling tidak kita mempunyai motivasi bagaimana kita bisa mempunyai minat ya dalam mengembangkan pembelajaran online ini. Karena banyak sebenarnya manfaatnya ya. Walaupun sudah lewat pandemi, sebenarnya pembelajaran online ini masih diperlukan. Masih diperlukan, seperti misalnya ada pembelajaran yang belum tuntas. Nah, sehingga kita memerlukan waktu tambahan. Nah, itu bisa kita menggunakan pembelajaran online. Atau misalnya kita mempunyai materi yang terlalu banyak, sehingga kita bisa publish di internet, kemudian kita suruh siswa atau mahasiswa kita gitu kan, untuk membaca atau mengakses di sana. Nah, kemudian kita masuk ke literasi digital. Jadi karena di sini e-learning kita itu basisnya adalah literasi digital. Jadi saya rasa perlu untuk menyampaikan apa itu literasi digital. Sekilas saja ya, literasi digital itu pertama kali dikemukakan oleh Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi. Nah, jadi istilah literasi digital itu beliau yang mempopulerkan pada tahun 1997. Nah, kemudian untuk artinya atau maknanya adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan informasi digital secara efektif dan efisien dalam aspek akademik, karir, atau kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini sangat jelas ya, literasi digital itu adalah satu kemampuan ya atau satu skill ya dalam menggunakan perangkat teknologi dan informasi digital secara efektif dan efisien. Jadi dari segi akademik itu juga diperlukan, karir, kehidupan, dan kehidupan sehari-hari bahkan. Nah, isu literasi digital ini selalu mulai tahun 1997 itu sudah sudah berkembang sampai saat ini ya. Dan bahkan saat ini kan kita literasi digital sangat disuarakan. Kita langsung saja di sini ya. Mengambil sumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita garis bawahi, itu adalah sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Nah, jadi literasi digital itu sangat luas ya. Jadi sederhananya itu kita bisa memanfaatkan platform yang ada atau platform digital dengan baik. Nah, tetapi tidak hanya sekedar dengan baik atau jadi paham secara penggunaannya, tetapi kita juga harus memasukkan unsur kebijakan di situ. Kemudian kecerdasan, cermat, tepat, dan patuh hukum. Artinya ketika kita contoh misalnya kita memanfaatkan media sosial gitu ya, memanfaatkan anggap website tadi ya, blogger gitu, memanfaatkan website-website yang lain atau apapun itu yang ada di internet, atau memanfaatkan teknologi gitu. Tetapi kita harus sadar bahwasanya teknologi itu kita harus gunakan dengan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Nah, sehingga kita harus mengenalkan kepada kepada diri kita sendiri khususnya gitu ya, kemudian kepada anak-anak didik kita bahwasanya literasi digital itu tidak hanya sekedar bisa gitu ya, tidak hanya sekedar bisa menggunakan platform digital, tetapi harus bisa dengan bijak. Nah, yang jelas itu jangan sampai
kita melanggar hukum. Dalam kebijakan setiap platform itu juga sudah ada standar komunikasi, standar komunitas yang mereka tetapkan gitu ya. Contohlah misalnya YouTube, Facebook, kemudian Blogspot dan lain sebagainya, mereka mempunyai kebijakan tersendiri gitu ya, agar mereka menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bijak, cerdas gitu, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga jika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya oleh pemilik platform tadi. Nah, tetapi di luar daripada itu, jika kita harus berurusan dengan hukum ya, artinya tidak hanya sekedar dibanet gitu, bahasanya itu begitu ya, tidak hanya sekedar dihapus akses kita terhadap contoh misalnya sosial media, kemudian akun kita karena melanggar kebijakan akhirnya kita tidak bisa mengakses lagi gitu. Nah, ini yang lebih parah itu adalah ketika kita menulis suatu, anggap status gitu ya. Nah, status tapi ternyata itu tidak patuh hukum. Nah, di situ kenapa kita harus menggerakkan atau mengenalkan literasi digital ini gitu. Nah, selain itu banyak lagi hal-hal yang lain yang ternyata kita itu masih rendah dalam hal literasi digital. Karena kan terbukti banyak sekali penipuan melalui SMS gitu ya. Nah, penipuan melalui SMS itu oke lah, orang yang mengirimkan memang dengan sengaja untuk menipu orang lain. Nah, orang yang kok jadi korban ini kenapa bisa gitu? Kenapa bisa tertipu dengan bujukan SMS Anda mendapat hadiah gitu ya, atau di WA di spam gitu ya, kita mendapat hadiah di email dan sebagainya. Nah, ketika korban banyak di situ gitu ya, nah itulah perlunya literasi digital. Artinya kita masih belum mengenal motif-motif yang mana yang baik, mana yang istilah saat ini itu yang mana hoax dan yang mana yang valid gitu ya. Nah, kemudian kita fokuskan di literasi digital di dunia pendidikan. Saya mengambil data di pengguna internet di Asia ya. Jadi di Indonesia itu berada di urutan ketiga ya. Ketiga. Jadi yang paling banyak memang Tiongkok karena memang populasi mereka banyak. India juga begitu. Tetapi jika kita kerucutkan di Asia Tenggara, maka pengguna internet terbanyak itu adalah Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan ke data selanjutnya. Jadi data ini kita ambil dari pengguna internet di Indonesia, pengguna internet dan jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan data dari internetworldstats.com, ini adalah salah satu website statistik ya, statistik di mana mereka mempunyai angka atau mempunyai data jumlah pengguna ya di Indonesia itu mencapai 212,35 juta ya, juta jiwa. Itu pada tahun Maret 2021. Jadi ini data tahun kemarin. Nah, kemudian jika kita compare atau kita bandingkan dengan jumlah total masyarakat ya atau penduduk di Indonesia itu 272 ya, artinya 78% total penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Nah, ini sekedar data ya, sekedar data untuk validasi. Biasanya kan bisa saja nih satu akun atau satu HP itu orangnya kan 2 atau 3 gitu. Tapi secara angka, internet yang terdeteksi itu melebihi daripada 200 istilahnya itu IP ya. 200 atau 200 jiwa, kita simpulkan begitu saja. Artinya sangat banyak nih pengguna internet. Nah, pengguna internet yang banyak ini apakah mereka sudah paham tentang internet tersebut gitu ya? Apakah banyak yang manfaat yang mereka terima
atau justru sebaliknya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum kita melihat, kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi dengan begitu banyak pengakses tadi ya, di sini sekitar 212 juta jiwa tadi. Nah, kita tanyakan apa saja yang mereka akses. Nah, dari orang yang banyak tadi, apa yang mereka akses? Kemudian bagaimana dunia pendidikan menyiapkan sumber internet yang edukatif? Sudah berapa website sekolah yang sudah dikembangkan? Berapa aplikasi yang bisa kita gunakan? Nah, kemudian kesiapan sumber daya baik peserta didik atau para pendidik dalam menghadapi era teknologi digital. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul setelah kita melihat fenomena banyaknya pengguna internet di Indonesia. Nah, setelah ini kita bisa melihat apa saja yang mereka akses. Jadi saya menggunakan data dari BPS ya. 88,95% anak di atas 5 tahun ke atas itu sudah mengakses internet. Nah, jadi anggap misalnya anak-anak yang masih anak-anak kemudian kelas sudah TK, SD gitu ya. Nah, ini sudah bisa mengakses internet. Nah, kemudian apa yang mereka akses? Nah, di sini dari data ini terlihat ya, yang paling banyak diakses itu adalah media sosial. Ternyata media sosial. Kemudian ada 88 ya. 88% kemudian mendapatkan informasi ini mungkin dari mencari informasi dari Google atau dari website-website yang bisa menjelaskan tentang sesuatu ya, bisa website berita, bisa website ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, kemudian hiburan. Ini justru di atas 50% nih, 3 terbesar di atas 50%. Sedangkan tugas sekolah itu hanya 33%. Ini pun mungkin karena ada pandemi ya. Nah, kemudian untuk gadget yang digunakan ini lebih banyak ke smartphone. Nah, dengan melihat peluang ini artinya anak-anak didik kita ya, mulai dari TK, SD sampai SMP itu ternyata masih banyak teralihkan ketika mereka mempunyai gadget ya, mempunyai smartphone atau kita mengasih anak smartphone atau HP gitu ya, yang mempunyai akses internet. Nah, itu bagaimana mereka teralihkan yang seharusnya misalnya ada tugas ya mencari referensi, membaca materi gitu ya. Tapi ternyata akhirnya digunakan untuk membuka medsosnya ya kan, untuk membuka hal yang lain, kemudian untuk membuka hiburan. Hiburan itu mungkin kayak bisa YouTube dan sebagainya. Nah, kemudian dari sini kita sudah simpulkan ya bahwasanya tugas sekolah atau akses anak-anak didik kita itu untuk mengakses internet dengan keperluan sekolah itu masih rendah ya. Nah, kemudian di sini ada saya ambil dari salah satu website website online gitu ya. Ini langsung dari Kominfo-nya. Jadi sebagian besar masyarakat itu tampaknya tidak bisa membedakan konten yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ini sudah pernyataan dari Kominfo. Jadi ada yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat itu masih belum bisa membedakan. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Katanya kan kesimpulannya ini justru pengguna internet lebih banyak memberikan tanda suka ya atas konten negatif. Nah, yang parahnya lagi itu kan membagikan lagi gitu. Dan ini kan kita sudah bukan rahasia umum lagi gitu ya. Ini kan sudah kita ketahui bersama gitu. Nah, ini kenapa terjadi seperti itu? Karena ternyata
literasi digital kita itu memang masih perlu diperbaiki ya. Nah, bahkan pengguna media sosial di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menghargai konten negatif ketimbang positif gitu. Ya memang konten negatif lebih banyak dicari daripada konten positif. Nah, ini fenomenanya gitu. Ini fenomenanya gitu. Dari banyak data-data tadi ya, kemudian di sini saya tambahkan lagi ada terakhir ya. Ini dari statistik ya, Kominfo juga ada aduan konten negatif. Jadi sangat banyak gitu ya. Sangat banyak konten-konten yang sudah berhasil dikumpulkan atau aduan ya. Aduan ini antara dua ya. Bisa langsung dideteksi oleh Kominfo atau memang dilaporkan oleh orang lain. Nah, jadi kita melihat fenomena ini sebagai sebagai orang yang bergelut di dalam dunia pendidikan, tentu kita harus bergerak ya. Kita tidak tinggal diam gitu ya. Bagaimana konten-konten ini bisa kita kita kalahkan ya. Kita setidaknya kita bisa meminimalisir ya bagaimana anak didik kita itu tidak teralihkan ketika menggunakan gadget yang menggunakan internet. Yang harusnya mengerjakan tugas ternyata membuka YouTube atau membuka konten-konten lain atau membuka sosmed yang memang secara manfaat atau faedahnya itu jauh dibandingkan yang harusnya dia belajar. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa merenunginya sejenak ya, seberapa pentingkah literasi digital itu di dunia pendidikan. Dengan ada fenomena tadi, fenomena yang sangat ya menurut saya itu memang harus diperbaiki ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan literasi digital itu memang penting untuk untuk diperkenalkan ya, atau baik itu kepada gurunya, siswanya, dan semuanya, segala pihak ya. Karena pengguna internet itu, walaupun di data tadi kita hanya menggunakan data di atas 5 tahun ya, padahal sebenarnya kan jika kita sendiri atau di kalangan para dosen, guru, itu kan menggunakan internet, pasti juga menggunakan internet gitu ya. Nah, kemudian internetnya apa yang mereka akses, nah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kita selalu kalah dengan konten-konten yang tidak berfaedah tadi atau konten-konten negatif gitu. Nah, sehingga yang ada cuma konten negatif. Ketika mengakses ini, mengakses macam-macam muncul gitu ya. Atau muncul hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, jadi untuk meminimalisir itu kita perlu satu gerakan ya. Kalau di sini saya mengajarkan kepada mahasiswa untuk bisa ya, paling pertama itu bisa membuat konten bermanfaat atau konten yang positif, itu satu ya. Nah, kemudian bisa mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan platform-platform digital. Nah, itu adalah upaya kita bagaimana meminimalisir fenomena-fenomena yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kita masuk ke tahap bagaimana atau mendesain pembelajaran online dengan platform digital. Nah, di sini ada banyak platform ya. Jadi di internet itu sangat banyak platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk kita isi ya. Sebenarnya sangat banyak. Nah, di sini ada beberapa yang bisa saya sebutkan karena memang ini sudah kita pelajari gitu. Nah, yang di luar daripada ini ada juga yang belum kita pelajari. Ini mulai yang paling mudah yang bisa kita manfaatkan, yaitu mendesain pembelajaran di Blogspot, kemudian di Google Site. Nah, ini gratis nih. Yang dua ini gratis, kita tidak perlu membayar apapun untuk membuat konten di sini. Untuk WordPress ada yang berbayar, ada yang tidak. Untuk Moodle, Camelo, dan Classroom ini perlu
apa namanya, perlu kompetensi yang expert dalam hal literasi digital ya. Karena memang tidak hanya sekedar mendesain biasa, karena kalau kita jelaskan sebelumnya tadi, ini by system ya. Jadi memang platform yang didesain untuk LMS. Nah, kemudian ada BioLink. BioLink ini sama seperti ini juga ya. Kita sebenarnya BioLink ini kan link yang berisikan link-link yang untuk keperluan biasanya jual beli gitu ya. Jual beli misalnya kayak produk dan sebagainya. Tapi juga kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, kalau yang di sini ini adalah platform evaluasi. Jadi kita bisa memanfaatkan platform-platform ini untuk membuat soal. Ini ada Google Formulir ya, Quizzes, Quizmaker, FlexiQuiz, dan Kahoot. Dan lain-lain, masih banyak juga yang lain ya. Tapi yang ini yang paling yang kita praktekkan, yang kita manfaatkan untuk mendesain pembelajaran online. Yang lain juga sebenarnya masih banyak. Di antara yang ini Google Formulir yang paling tidak ada batasannya. Karena mungkin dari sini ada yang berbayar gitu dan sebagainya. Nah, ini hanya sekedar pilihan gitu. Kita bisa menentukan satu saja gitu ya. Satu saja. Misalnya kayak menggunakan Blogspot dengan kemudian untuk evaluasinya menggunakan Google Formulir. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk satu desain pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan desainnya ya. Jadi desainnya kita langsung saja ya karena sudah terlalu lama nih. Jadi desainnya itu minimal ada ini ya. Model pembelajaran, perangkat pembelajaran, administrasi, dan teknologi. Singkatnya itu seperti ini. Jadi saya membuat di platform-platform ini satu desain pembelajaran yang berisikan tentang satu materi, kemudian diisi bahan pembelajaran, ada visi PowerPoint, kemudian video pembelajaran, evaluasi, dan absensi. Nah, untuk bentuknya itu bisa di sini bisa dilihat ini contoh ya. Jadi ini pembelajaran SKIMI tentang materi Sunan Bonang. Nah, di sini ada RPP bisa diakses, kemudian absensi, materinya, PPT-nya, kemudian ini ada video pembelajaran dan evaluasi. Kemudian ini desain menggunakan Blogspot ya atau Blogger, sama sebenarnya formatnya seperti tadi tentang isinya ya, cuma kita memvariasikan. Jadi memang ini kita praktikkan untuk mahasiswa supaya mempunyai experience ya atau mengenal banyak platform sehingga nanti dia bisa berbagi di kelas ini mana yang paling mudah, mana yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kemudian kalau ini dengan Google Site ya seperti ini. Kemudian ini dengan menggunakan LMS. Nah, jadi semuanya ini semuanya ini menggunakan acuan ini ya. Kemudian untuk bisa mengakses yang sudah kita buat ya, sebenarnya di sini banyak nih bisa dilihat nanti dengan men-scan barcode ini ya. Jadi ini desain yang kita praktekkan dengan mahasiswa sama-sama. Ada beberapa platform yang kita manfaatkan untuk pembelajaran. Untuk teknis bagaimana membuatnya mungkin tidak saya sampaikan di sini. Kita akan insya Allah juga kalau ada kesempatan saya sebenarnya nanti untuk mengajarkan atau mensimulasikan bagaimana memanfaatkan satu platform untuk satu desain. Nah, di sini hanya sekedar mengenalkan desainnya saja. Mungkin itu saja ya dari saya. Mohon maaf tidak ada batasan waktu tadi ya. Seharusnya ada tanda apa gitu ya.
Saya kembalikan lagi ke moderator.